Tadi Pak Irfan menyebutkan bahwa pemerintah atau perbankan memberikan kelonggaran kepada masyarakat untuk bisa bangkit. Tapi apakah kelonggaran ini tidak merugikan perbankan, Pak Irfan? Jadi kalau kita aturan-aturan kaitan dengan berapa persen sih asetnya bank dengan aset bank itu komposisinya, ya mungkin 80% dananya dana masyarakat. Nah, tapi BPR Wawai Lampung ini mengklaim di tahun 2020 mengantongi laba mencapai 16 miliar lebih nih. Nah, bagaimana di tahun 2021? Apakah juga terjadi peningkatan atau ada penurunan, Pak? Nah, cuman ya laba kotornya. Jadi kalau kurangan 10% ya 18 miliaran kita ya kemarin. Nah, mudah-mudahan tahun ini paling tidak kita bisa sama lah. Entertainment berjumpa kembali bersama Nova Marisa, kali ini di Bicara Fakta, dan sudah hadir di studio Pilar TV tamu kita yang akan kita ajak berbincang-bincang. Sudah ada Bapak Irfan Gani, SEMM, selaku Komisaris Independen Bank BPR Wawai Lampung. Apa kabar Bapak? Baik, Mbak Nova. Pak Irfan ini sekaligus Wakil Ketua Umum Kadin Lampung bidang keuangan dan juga perbankan ya? Betul. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio Pilar TV. Terima kasih atas undangannya. Juga pemirsa, kali ini tema kita adalah dampak pandemi pada dunia perbankan saat ini dan mendatang. Nah, tentunya pandemi yang kita rasakan masih belum usai, bahkan saat ini juga sudah ada varian baru dari virus corona, yaitu Omicron, yang dipastikan sudah masuk ke Indonesia, yang tentunya juga harus kita waspadai ya. Nah, dampak pandemi terjadi hampir di setiap sektor, tidak terkecuali di dunia perbankan. Kalau orang awam melihatnya, mungkin yang terjadi di dunia perbankan adalah menurunnya transaksi keuangan atau justru meningkatnya nih transaksi pinjaman. Nah, sebenarnya apa sih Pak Irfan yang terjadi di dunia perbankan saat ini? Baik Mbak Nova, terima kasih atas undangannya dan kesempatan bincang fakta di Pilar TV Entertain ya. Ya, menjawab tadi apa yang sudah disampaikan Mbak Nova, perbankan itu tidak lepas dari adanya kegiatan ekonomi masyarakat. Ya, kenapa? Karena dunia perbankan adalah dunia intermediasi antara pelaku-pelaku dunia usaha dengan kebutuhan dunia usaha terhadap keuangan, baik dia menyimpan dananya maupun memerlukan modal kerja di dalam rangka menopang baik menjalankan usahanya maupun dalam rangka merealisasi daripada rencana kerja perusahaan melakukan ekspansi terhadap usaha-usahanya. Jadi dikaitkan dengan tadi apa yang sudah disampaikan, bahwa kondisi ekonomi saat ini bukan saja di Indonesia tapi juga di seluruh dunia yang diakibatkan karena adanya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Kenapa pengaruh dengan ekonomi? Tentu saja karena aliran barang dan jasa dan keuangan terdampak akibat daripada pandemik tersebut. Kenapa berdampak? Tentu saja karena hasil-hasil produksi yang dilakukan oleh produsen tidak bisa sampai dengan secara normal kepada masyarakat penggunanya. Produsen karena barang-barang hasil produksinya tidak terserap oleh masyarakat, maka akan mengurangi produksinya yang biasa mereka hasilkan. Akibat dari pengurangan hasil produksi, maka pengusaha-pengusaha, produsen-produsen juga mengurangi tenaga kerjanya. Kalau tenaga kerjanya terkurangi, maka masyarakat
terkurangilah yang disebut dengan pendapatan masyarakat. Kalau pendapatan masyarakat terkurangi, maka daya beli masyarakat. Sehingga kalau dikaitkan dengan dunia perbankan yang fungsinya adalah intermediasi keuangan, baik menyimpan, mendistribusikan, mentransfer maupun menyimpan atau meminjamkan uangnya terganggu, maka kondisi tersebutlah yang terjadi selama hampir lebih dari 2 tahun belakangan, dan itu tidak hanya di Indonesia tapi daripada seluruh dunia. Iya, karena kan kita kan ekosistem keuangan maupun barang dan jasa ini kan semua saling terkait, mata rantainya saling terkait, sehingga ini beda dengan apa yang kita pernah terjadi, krisis moneter atau krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada waktu itu tahun 97 sampai dengan 2000. Itu kan nggak melanda seluruh dunia, hanya Indonesia, sehingga sektor UMKM yang berbasis kepada ekspor itu nggak terganggu, gitu loh. Nah, tapi kalau sekarang karena seluruh dunia juga terganggu, maka barang-barang dihasilkan UMKM juga tidak terserap oleh pasar bebas atau pasar dunia yang saat sekarang ini, gitu, Mbak. Jadi tidak bisa disamakan dengan krisis di tahun 1998 pada saat itu, krisis moneter di Indonesia ya? Iya, ya, tidak sama karena seluruh dunia. Iya, karena pada waktu 97 hanya sektor internal aja, hanya sektor dalam negeri, tapi barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat dunia yang memerlukan produk-produk Indonesia mereka masih import, artinya UMKM masih bisa mengekspor. Nah, dengan mengekspor, masyarakat industri kecil maupun besar yang berbasis kepada UMKM masih mendapatkan penghasilan, malah mendapatkan devisa, malah karena pada waktu itu kita dolarnya tinggi, mereka mendapatkan dolar dengan harga kurs yang tinggi kalau dibandingkan dengan rupiahnya, gitu. Sehingga di satu sisi ada beberapa yang terutama pengusaha-pengusaha yang memang orientasinya ekspor justru mendapatkan kesejahteraan yang lebih. Tapi kalau yang sekarang semuanya sendi. Ya, semua sendi, ekonomi seluruh dunia terdampak akibatnya. Nah, jika dijelaskan tadi ternyata tidak hanya terjadinya penurunan transaksi keuangan atau meningkatnya transaksi pinjaman ya, tapi banyak sekali yang terjadi di sektor perbankan yang kalau kita telis lebih lanjut seperti yang dijelaskan oleh Pak Irfan tadinya. Tapi strategi apa sih yang dilakukan untuk bertahan, karena mengingat pandemi ini sudah masuki tahun kedua ya, dan sepertinya kita akan terus masih akan bersama-sama nih berdampingan dengan virus corona, karena memang mengingat untuk vaksinasi belum merata atau juga obatnya belum ditemukan. Pak Irfan, seperti apa strategi? Ya, jadi sebelum strategi barangkali kita juga mencermati perkembangan ya, terutama upaya pemerintah di dalam rangka menanggulangi dampak-dampak khususnya sektor keuangan maupun perbankannya. Yang pertama, perbankan kan juga sudah menyalurkan kredit-kredit atau dana-dana kepada pengusaha-pengusaha yang sebelum dampak kan sudah diberikan ya, sudah disalurkan di dalam rangka menunjang perekonomian nasional. Bank-bank sudah. Nah, yang pertama adalah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hari ini regulator OJK juga memberikan stimulus-stimulus kepada sektor-sektor yang memang sangat terdampak, terutama kaitan UMKM maupun pariwisata. Itu memberikan kelonggaran-kelonggaran dengan stimulus yang cukuplah membantu kepada pihak-pihak untuk tidak memberikan kewajiban membayar bunga maupun pokoknya. Ada yang memang diberikan kelonggaran untuk belum membayar kewajibannya. Itu masih berlangsung sampai sekarang? Masih berlangsung. Terutama kaitan dengan beberapa hal. Memang di masyarakat, terutama pengusaha-pengusaha ini kan suatu dilema sebenarnya. Kenapa? Di satu sisi mereka ingin bertahan. Pengusaha nggak ada juga yang barangkali sedikit sekali lah yang tidak tergantung kepada industri perbankan. Nah, kalau kita kaitkan dengan industri perbankan, tentu pengusaha-pengusaha punya kewajiban. Sementara produknya nggak bisa tersalurkan, malah banyak yang karyawannya dirumahkan. Nah, sehingga
pemerintah dengan satu kebijakan-kebijakannya juga mereka memberikan kelonggaran-kelonggaran, stimulus-stimulus, namanya relaksasi untuk beberapa pengusaha yang masuk klasifikasi di dalam yang terdampak di dalam COVID-19 diberikan keringanan-keringanan, diberikan kelonggaran-kelonggaran sehingga dimungkinkan mereka untuk bisa bertahan lah sambil pemerintah untuk melakukan recovery, melakukan perbaikan-perbaikan, melakukan pemulihan-pemulihan di sektor ekonomi. Yang awal adalah bagaimana menyehatkan masyarakat melalui vaksin-vaksinnya, dan ini juga sudah sesuatu yang bagus ya, terutama di Lampung. Untuk Kota Bandar Lampung sendiri sudah di atas 80%, sehingga dengan adanya kelonggaran-kelonggaran, masyarakat juga sudah bisa berjualan walaupun dengan pembatasan-pembatasan tertentu, dengan tapi dimungkinkan untuk masyarakat untuk bisa melakukan mengkonsumsi, untuk melakukan produksi. Kalau produksi diserap oleh konsumen, maka terjadi aliran dana yang cukup sehingga dia bisa bertumbuh. Nah, kalau kemarin tahun 2020 kita sampai bisa di bawah minus 5%, malah ada yang di beberapa daerah bisa 10%, dan itu mengakibatkan semua bisa lumpuh ya. Banyak yang PHK, banyak yang menutup usahanya untuk sementara waktu. Sementara kita sekarang di 2021 sudah sedikit-sedikit merangkak, terutama setelah vaksin kita sudah di atas 50%, ada daerah-daerah dan rata-rata seluruh Indonesia mungkin sekarang udah 70%-an ya. Dan ini juga saya tahu program pemerintah di awal 2022 nanti ada vaksin booster, dan di beberapa kegiatan pemerintah juga sudah melakukan upaya-upaya untuk menghidupkan beberapa titik yang memang sudah diperhitungkan oleh pemerintah menjadi zona-zona yang lebih aman untuk menumbuhkan ekonomi, terutama daerah-daerah pariwisata yang menjadi unggulan Indonesia. Dan hari ini, dari beberapa hari yang lalu, Lampung juga diberikan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah muktamar NU secara nasional yang begitu banyak ribuan orang, dan ini juga menjadi momentum kita untuk bangkit UMKM-nya, terjadi transaksional yang lumayan besar, sehingga juga pelaku-pelaku dunia ekonomi kita juga sudah mulai bertumbuh, dan pendapatan pemerintah daerah juga melalui PAD-nya juga bertumbuh, sehingga ya ada beberapa hal yang tadinya macet-macet sekarang sudah mulai terbayar, sehingga masyarakat bisa bergerak dan bisa beraktivitas kembali. Nah, ini hal-hal yang penting sekali untuk kita rasakan, sehingga ini nggak hanya saja menjadi bagian dari bebannya pemerintah atau bebannya regulasi, tapi juga masyarakat juga bagaimana sama-sama dengan pemerintah seluruh elemen untuk bisa menjaga kondisi yang baik ini gitu ya, sehingga kita juga punya kepercayaan diri kita untuk melakukan aktivitas gitu lah. Nah, sehingga ekonomi bergerak, tapi ya memang pemerintah juga sudah menyarankan pergerakan masyarakat dari daerah ke daerah ini yang memang masih perlu menjadi PR lah ya, karena masing-masing daerah sebenarnya pemerintah daerah harus menjaga masing-masing masyarakatnya sebenarnya dengan berpindah, apalagi tadi sudah disinggung bahwa sekarang sudah ada varian baru Omikron ya. Nah, ini juga kemarin malam saya dapat informasi, atau tadi pagi lah dari berita-berita itu sudah ada 8 orang. Nah, ini bagaimana terus kita memperketat supaya ini tidak
terjadi gitu ya, supaya tidak menambah. Mudah-mudahan juga dengan tracingnya gitu, pemerintah daerah setempat yang memang sudah mulai ada itu bisa lebih bisa mencegahnya untuk tidak. Karena ini udah, kita optimis lah 2022 ya, kita ekonomi kita bergerak. Kalau ekonomi kita bergerak, semua sektor akan bergerak, akan bertumbuh, dan sektor ekonomi bergerak dan bertumbuh itu pasti ujungnya adalah industri keuangan kita akan lebih bagus. Lebih baik. Iya. Jadi perlahan ini sudah mulai bangkit dari keterpurukan di awal pandemi ya, Iya. hingga saat ini di akhir tahun 2021. Iya. Nah, tadi Pak Irfan menyebutkan bahwa pemerintah atau dunia perbankan memberikan kelonggaran kepada masyarakat Iya. untuk bisa bangkit. Iya. Tapi apakah kelonggaran ini tidak merugikan perbankan, Pak Irfan? Di satu sisi merugikan, karena bank ini kan nggak cetak duit, tapi ketitipan duit, ya, ketitipan duit masyarakat juga. Nah, kalau dana, struktur asetnya bank itu kan sudah ada aturan-aturannya. Jadi kalau kita aturan-aturan kaitan dengan berapa persen sih asetnya bank dengan aset bank itu komposisinya, ya mungkin 80% dananya dana masyarakat. Nah, dana masyarakat ini kan bank punya kewajiban untuk memberikan kompensasi terhadap uang yang mengendap di bank itu. Nah, sementara bank sulit untuk menyalurkan kepada sektor-sektor real ya, kepada sektor masyarakat lagi dalam bentuk kreditnya, sehingga kalau dananya di bank juga katakanlah nggak produktif, bank juga bagaimana, sehingga pasti berdampak kepada kinerja bank. Kinerja bank itu baik itu kemampuan likuiditasnya, kemampuan produktivitasnya, kemampuan menghasilkan labanya, ya itu juga pasti terganggu, sehingga memang pasti akan terlihat untuk di 2020 dan 2021 ada sedikit penurunan kinerja bank, dan itu mungkin terutama bank-bank yang memang bergerak di sektor-sektor secara prosentasenya besar di sektor-sektor misalnya UMKM, dunia usaha, karena dunia usahanya berhenti. Nah, tapi kalau beberapa bank yang mungkin masih bergerak di dalam kredit-kredit konsumtif, khususnya kredit-kredit kepada pegawai yang punya penghasilan tetap yang tidak terganggu akibat COVID ini, mungkin hanya sedikit sekali lah. Ya, apa itu contohnya? Misalnya kayak bank daerah, bank-bank yang milik Pemda, itu kan konsumennya atau nasabahnya lebih kepada PNS atau nasabah-nasabah pegawai yang berpenghasilan tetap. Nah, penghasilan tetap ini di dalam kondisi COVID kemarin nggak banyak terganggu, karena banknya masih berjalan, Pemdanya masih jalan, sehingga pendapatan masih hanya konsumsi ya tidak menurun. Iya, sehingga hanya beberapa persen lah, mungkin penurunan 10%. Tapi kalau yang bank-bank swasta atau bank-bank yang memang fokus kepada UMKM pasti terdampak. Untuk support dari pemerintah ataupun OJK atau LPS sendiri terhadap perbankan, apakah ada? Ya, tetap ya. Pertama, regulator OJK memberikan relaksasi, memberikan kemudahan-kemudahan, memberikan keluasan-keluasan, memberikan keringanan-keringanan kepada sektor dunia industri keuangan, baik itu perbankan maupun dunia lembaga-lembaga pekreditan ya, finance untuk tidak memaksa konsumennya untuk membayar seperti kondisi normal. Ada yang hanya pokoknya saja diangsur, bunganya nanti gitu ya. Ada yang memberikan diskon-diskon, kewajiban bunga dan yang lain-lain. Nah, kalau yang lain Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga BI rate-nya untuk lebih kecil lagi.
Nah, jadi regulator dalam hal ini pemerintah yang dijalankan oleh regulator sudah menyeimbangkan. Pertama, suku bunga atau bunga BI rate-nya dia turunin. Bunga BI rate ini turun sehingga beban bank untuk membayar bunga kepada nasabah juga nggak berat. Nah, dengan adanya BI rate turun, suku bunga maksimum bank memberikan kredit kepada nasabah, kepada dunia usaha juga lebih kecil. Nah, sehingga ini ada titik keseimbangan lah. Iya, itu. Diperlukan strategi-strategi seperti itu untuk juga bisa bertahan di situasi pandemi seperti ini. Betul. Tapi Pak Irfan tadi disebutkan juga kalau perbankan juga mengalami kerugian-kerugian dampak dari pandemi. Tapi BPR Wawai Lampung ini mengklaim di tahun 2020 mengantongi laba mencapai 16 miliar lebih nih. Nah, bagaimana di tahun 2021? Apakah juga terjadi peningkatan atau ada penurunan nih Pak? Lihat sekarang akhir tahun ya. Alhamdulillah kalau Bang Wawai dengan prinsip kehati-hatiannya, dengan perjuangannya terkait bagaimana mempertahankan net performance loan-nya atau NPL kreditnya, alhamdulillah kita masih bisa bertumbuh ya, dan mudah-mudahan kinerja kita yang kita kemarin puncak di 2019 itu untuk laba kotornya bisa 20 miliaran ya. Nah, cuman ya laba kotornya. Jadi kalau dikurangan 10% ya 18 miliaran kita ya kemarin. Nah, mudah-mudahan tahun ini paling tidak kita bisa sama lah. Karena memang kemarin kita dikaitkan dengan core business daripada Bank Wawai ini kan memang prosentasenya masih besar di sektor kredit konsumtif kepada PNS, khususnya PNS Kota Bandar Lampung yang secara materinya nggak banyak terganggu lah oleh kondisi ini, karena memang pegawai masih punya penghasilan tetap yang masih bisa dibayar oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah. Hanya beberapa sektor yang memang yang kemarin sedikit terganggu akibat PAD-nya Kota Bandar Lampung juga agak menurunnya banyak banget. Iya, merosotnya itu bisa 70% di atas 70%. Tapi ini pelan-pelan dengan UMKM bergerak. Ibu Wali Kota juga memberikan ruang-ruang untuk pengusaha-pengusaha kecil atau UMKM untuk bisa berjualan. Bu Wali Kota juga turun langsung mengawasi restoran dan kafe-kafe untuk bisa membatasi jaga jarak ruang dan aktivitasnya juga dijaga. Nah, ini alhamdulillah mulai tumbuh, dan kita di akhir tahun kita diberikan kepercayaan oleh pemerintah pusat sebagai tuan rumah muktamar. Ini juga pergerakan ekonomi, pergerakan barang dan jasa, pergerakan orang menikmati kuliner. Nah, ini juga bertumbuh, sehingga mudah-mudahan ini dikaitkan dengan kinerjanya Bank Wawai untuk tahun 2021 bisa sedikitlah lebih baik daripada tahun 2020, dan kita juga masih mengejar dengan waktu yang tersisa. Mudah-mudahan bisa mencapai tidak selisihnya nggak begitu banyak lah dari 2019. Iya, karena memang kita juga bagian dari salah satu andalan pemerintah Kota Bandar Lampung untuk sebagai BUMD yang menjadi andalan untuk menyumbang PAD-nya Kota Bandar Lampung. Jadi semakin kita bertumbuh dengan penghasilan perolehan laba yang lebih baik, lebih bagus, kita juga bisa memberikan sumbangsi yang besar untuk pembangunan Kota Bandar Lampung. Karena 55% daripada laba yang kita dapatkan dari Bank Wawai itu 55% kita berikan sebagai PAD-nya Kota Bandar Lampung untuk membangun Kota Bandar Lampung yang lebih bagus lagi kemudian hari gitu. Ya, dan kalau di situasi pandemi seperti sekarang ini bagaimana sih Pak Irfan cara untuk menjaring nasabah?
Ya. Mengingat kan sebenarnya nasabah juga ya seperti yang disebutkan tadi, Iya. ada kerugian mungkin atau Iya. juga adanya pemutusan kerja Iya. gitu ya. Iya. Jadi mungkin mereka berpikir ulang nih Iya. untuk Iya. menyimpan uangnya di bank Iya. karena memang nggak ada Nggak uangnya, ada, gitu. betul. Nah, untuk Bang Wawi sendiri atau juga di dunia perbankan sendiri, bagaimana cara menjaring nasabah di situasi saat ini? Ya, kan bank ini kan sebagai lembaga keuangan yang melayani, baik memberikan modal dalam bentuk kredit, maupun kita membantu pengusaha-pengusaha untuk menyimpan uang yang tersisa yang tidak diputar dalam modal maupun nasabah-nasabah yang uangnya untuk investasi di dalam kondisi pandemik sekarang kan. Orang-orang juga nggak bisa berspekulasi untuk melakukan usaha, ya kan, berjaga-jaga betul. Nah, di dalam konteks yang sekarang ini tentu kita nggak bisa dalam situasi normal lah, ya. Nah, dalam situasi normal yang mungkin hampir semua bank lah yang nggak terlalu gencar lah untuk kita melakukan penawaran-penawaran khusus kepada nasabah. Tapi di dalam konteksnya sekarang, karena kita memang banknya, terutama Bank Wawai yang dimiliki oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah kota Bandar Lampung, tentu masyarakat Bandar Lampung yakin dan percaya bahwa apa yang menjadi kepercayaan itu kita bisa lakukan secara amanah untuk bisa mengamankan dana-dana mereka untuk menjamin, apalagi kita juga udah dijamin oleh LPS ya, khususnya deposito, tabungan segala macam. Nah, jadi mungkin itu salah satu keunggulan Bank Wawai sebagai bank pemerintah daerah, karena memang pemerintah daerah dalam perjalanan panjangnya kan nggak ada pemerintah daerah yang bangkrut, ya nggak. Kalau perorangan mungkin bisa saja dengan faktor-faktor tertentu pengelolaannya nggak baik, maka terjadi banknya kolaps. Tapi alhamdulillah kita dengan perjalanan yang lebih dari 40 tahun lebih ya, kita bergerak positif, berkembang dan bertumbuh, dan itu kita lihat dari setiap tahunnya kita bisa memberikan kontribusi yang bagus kepada pemerintah daerah dalam rangka kita memberikan sumbangsih pendapatan asli daerah untuk Kota Bandar Lampung. Nah, kaitan dengan ke depan kita bagaimana nanti strateginya, tentu Bank Wawai punya program-program yang lebih inovatif ya, terutama kita akan menuju Bank BPR, salah satu Bank BPR yang menggunakan sarana digital. Kita juga akan membantu pemerintah daerah, khususnya Kota Bandar Lampung dalam rangka pelayanan, membantu pemerintah daerah dalam rangka melakukan pelayanan pembayaran kepada jajaran ASN, baik itu ASN yang honor, kontrak, PNS maupun pembayaran yang menjadi bagian program pemerintah daerah dalam rangka memberikan insentif kepada seluruh pamong yang ada di Kota Bandar Lampung, yaitu RT, Linmas, terus Kepala Lingkungan, Babinsa, Babin Kamtipmas yang dulu kita belum mampu untuk membayarnya, insya Allah. Dan kemarin sudah di dalam perjalanannya di seluruh kecamatan, 20 kecamatan kita keliling bersama Ibu Wali Kota, Ibu Eva Dwiana untuk memberikan pembayaran insentif melalui pembayaran melalui Bank Wawai. Dan kita 2022 kita sudah kick off meeting untuk kita berkomitmen melakukan digitalisasi khusus untuk Bank Wawai ke depannya. Jadi nanti Bank Wawai punya
cardless banking segala macam, digital banking, ada e-money, ada semua yang menjadi tuntutan masyarakat di dalam rangka mempermudah transaksi dan pembayaran keuangan. Oke. Iya. Jadi memang semakin bertambahnya tahun, kemudian juga teknologi semakin berkembang. Betul. Ternyata Bank Wawai juga ikut dalam perkembangan teknologi itu untuk memudahkan masyarakat ataupun juga nasabah di Bank Wawai sendiri ya. Betul, harus. Karena sekarang katanya kalau bank masih manual, wah, agak repot. Kenapa? Karena semua transaksi sekarang ada di tangan Anda semua, yaitu adanya di handphone katanya, ya di smartphone-nya. Jadi kalau kita nggak ikut maka ketinggalan. Siapa yang tidak mau berubah pasti ketinggalan. Nah, yang siap ditinggalkan nasabah. Oh iya. Tidak mengikuti. Iya. Dan ini kita juga harus membangun kepercayaan masyarakat dan menumbuhkan kebanggaan kepada masyarakat melalui bagaimana kita menyelaraskan bersama visi misi Ibu Wali Kota yang sekaligus sebagai pemilik ya, pemegang saham pengendalinya Bank Wawai. Jadi beliau punya visi bagaimana Bank Wawai ke depan besar menjadi bank milik daerah, milik pemerintah daerah yang bisa bersaing dengan bank-bank baik bank umum maupun bank-bank umum swasta lainnya, sehingga masyarakat Kota Bandar Lampung lebih banyak yang bisa memanfaatkan keberadaan Bank Wawai sebagai banknya masyarakat Kota Bandar Lampung. Oke. Di Paguyuban tahun 2021 menyambut tahun 2022, tadi sudah disebutkan juga proses digitalisasi ini apakah termasuk juga langkah awal untuk untuk pertumbuhan ekonomi sendiri, Pak? Oh pasti ya. Jadi dengan kita digitalisasi maka sarana prasarana dan fasilitas nasabah kita lebih banyak pilihan. Yang harusnya mereka yang selama ini mereka harus bertransaksinya datang ke kantor, nah ini nanti nggak perlu. Mungkin akan memanfaatkan ATM yang ada, yang bisa kita konekkan dengan seluruh ATM yang ada, juga bisa bertransaksi melalui bank-bank tanpa kantor, yaitu misalnya melakukan transaksi pembayaran, baik itu transfer maupun pembayaran kewajiban mereka apabila mereka nanti mengambil kredit di kita, yaitu bisa lewat Indomaret atau Alfamart gitu ya. Itu menjadi sesuatu yang ke depan harus selesai. Mudah-mudahan 2022 kita selesai sehingga bisa berjalan, dan itulah bagian dari komitmen kita di dalam rangka Bank Wawai bertransformasi bukan menghadapi tapi menjalankan dunia yang sekarang memang serba digital. Iya, gitu. Jadi masyarakat selain dimudahkan oleh digitalisasi dari Bank BPR Wawai Lampung sendiri, juga ditenangkan juga hatinya karena memang terhindar dari virus-virus COVID-19 juga gitu ya. Yang baru masuk ke Indonesia juga yang tadi sempat disinggung Omikron. Dan kita juga bagian dari programnya OJK memberantas yang pinjol-pinjol yang banknya nggak jelas itu ya. Iya, jadi dengan banknya alamatnya jelas, pemiliknya jelas, terus juga dalam pengawasan pemerintah dengan tingkat suku bunga yang memang mengikuti ketentuan regulasi, tentu masyarakat juga bisa lebih nyaman bertransaksi, lebih mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan regulasi maupun standar atau beban bunga-bunga ya dengan sesuai ketentuan pemerintah, sehingga kita berharap ke depannya dengan semua menggunakan hal-hal yang sudah diatur oleh regulasi, dalam hal ini pemerintah, maka masyarakat sudah mendapatkan fasilitas transaksi keuangan baik pinjaman maupun simpanannya dengan standar yang berlaku yang dijamin oleh pemerintah. Saya kira itu. Dan tentunya seperti yang kita sebut di awal
tadi Iya. ternyata memang dampak pandemi pada dunia perbankan saat ini memang sangat besar sekali ya, Pak, Oh iya, ya. Dan iya, betul. tadi juga sudah disinggung juga oleh Pak Irfan bagaimana strateginya dan juga bagaimana inovasi-inovasi untuk bisa mempertahankan kualitas dan juga bersama-sama dengan teknologi yang ada saat ini begitu Iya. ya Pak ya. Dan mungkin terakhir Pak sebelum berakhir bincang kita di saat ini, harapannya untuk Bang Wawai dan juga perbankan saat ini. Ya, harapan Bang Wawai, karena Bang Wawai bagian dari BUMD pemerintah daerah, kita berharap kita bagian dari BUMD yang bisa membangun kota sejalan dengan visi misinya pemerintahan Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini program visinya Ibu Wali Kota, Bunda Eva. Pertama, bagaimana kita bisa menghidupkan kembali, menumbuh kembangkan kembali sektor UMKM. Ya, masyarakat kota, UMKM-nya, terus juga kegairahan orang untuk berusaha, dan kita berharap dengan kegairahan usaha yang lebih bertumbuh, masyarakat punya kelebihan pendapatan. Dengan kelebihan pendapatan, orang juga punya kesempatan menyimpan uangnya, menabung, berinvestasi untuk mencapai kesejahteraan keluarga dan masyarakat yang lebih baik di tahun-tahun yang akan datang. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memilih Bank BPR Wawai Lampung sebagai bank pilihan daerah Lampung ya Pak ya? Oh iya dong, kan kita kalau Bank Wawai itu dia bertumbuh, berkembang, mencapai laba yang besar, kembalinya juga kepada masyarakat dalam bentuk PAD, dan itu memberikan kesempatan yang luas, memberikan energi yang lebih kepada pemerintahan kota untuk mempercantik, untuk menambah fasilitas kota yang bisa dinikmati oleh masyarakat Bandar Lampung maupun Lampung. Dan kita nggak boleh lupa bahwa Bandar Lampung merupakan etalase kota yang mencerminkan pertumbuhan Lampung secara keseluruhan. Jadi kalau Bandar Lampungnya bagus, Bandar Lampungnya indah, didatangi banyak orang, yang dapat nama siapa? Lampung. Wah, kota Lampung itu bagus ya. Jadi itu dan dengan orang berdatangan, maka insya Allah dengan hukum ekonomi yang ada, maka industri rumah tangga, UMKM bertumbuh, masyarakat bisa melakukan pilihan-pilihan untuk berusaha dengan karena banyak permintaan dari masyarakat, dan mudah-mudahan kita ke depan menjadi salah satu kota, menjadi tujuan wisata, khususnya tujuan wisata lokal kita yang dari Sumatera Selatan, dari Bengkulu, dari Jakarta, dari Bandung, dari Tasik dan sebagainya. Nggak hanya orang akan mengenal, oh kalau Sabtu Minggu ke Bandung, enggak, tapi kemana? Ke Lampung. Lampung itu adalah Bandar Lampung. Gitu. Amin, mudah-mudahan. Amin. Terima kasih atas waktunya Pak Irfan. Terima kasih Mbak Nova. Ke Studio Pilar TV, Iya. berbincang-bincang di Bicara Fakta hari ini. Baik, terima kasih. Waktu lagi kita ngobrol-ngobrol dengan tema yang lain ya Pak. Insya Allah kalau diundang senang untuk bisa hadir dan berbagi kita. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pemirsa, demikian Bincang Fakta atau Bicara Fakta di hari ini bersama dengan Bapak Irfan dari SEMF selaku Komisaris Independen Bank Wawai atau Bank BPR Wawai Lampung, sekaligus Wakil Ketua Umum Kadin Lampung bidang keuangan dan juga perbankan. Terima kasih untuk Anda semuanya sudah menyimak talk show kita di hari ini. Kita akan berjumpa di lain kesempatan saat yang mau kembali sama diri. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nova. Terima kasih.